Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Nasuma TV. Kali ini admin akan memberikan tutorial cara cepat mengetahui spesifikasi komputer atau laptop tanpa aplikasi. Jadi bagi kalian yang mungkin kebingungan cara mengetahui spek komputer atau laptop kalian bisa simak ya tutorialnya di sini. Oke, sebelum kita masuk tutorial, admin akan memberitahukan dulu sistem operasi yang admin gunakan di sini adalah sistem operasi dari Windows 7 ya, atau Windows 7. Jika kalian menggunakan sistem operasi Windows 8 atau 10, gak jauh berbeda sih sebenarnya dengan tutorial yang akan admin sampaikan ini. Oke, bagaimana sih caranya? Kita langsung saja ya. Untuk di sini admin akan memberikan dua cara ya tanpa aplikasi. Yang pertama, kita bisa dengan menggunakan menu dari sini ya, menu Start. Kita langsung klik saja. Untuk cara yang pertama, kita langsung klik saja icon Start. Kemudian pilih menu tab komputer. Di sini kita klik kanan. Kemudian pilih tab properties. Nah, ini adalah tampilan dari web tab properties ya. Di sini kita lihat ada beberapa spesifikasi yang muncul ya. Yang paling atas itu Windows Edition. Itu biasanya Windows Edition itu berisi dari sistem operasi yang kita install di komputer kita ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, komputer saya ini menggunakan Windows 7 ya, sistem operasi Windows 7. Jika kalian menggunakan sistem operasi Windows 8 atau Windows 10, tampilannya tentunya akan berbeda sesuai dari sistem operasi yang kalian install di komputer kalian. Kemudian di tab yang kedua kita akan menemukan dari sistemnya ya. Di sini ada tulisan prosesor AMD Athlon X2 270 prosesor 3,4 GHz. Ini maksudnya prosesor yang saya miliki ini mereknya yaitu dari AMD ya. AMD series Athlon X2 dengan kecepatan aksesnya itu 3,4 GHz. Jadi misalkan kalau prosesor atau komputer kalian itu dari merek Intel, misalkan ya kan ada dari Intel Core 2 Duo atau Intel Core i3, Core i5, Core i7, tentunya akan berbeda juga tampilannya. Kebetulan di sini saya menggunakan prosesornya dari merek AMD dengan series Athlon X2 ya, kecepatan 3,4 GHz. Jadi kecepatan akses itu juga berpengaruh ya, berpengaruh dari merek atau kecepatan prosesor yang kalian punya. Misalkan kalau kalian punya prosesor Intel Core i3, Core i5, Core i7, kecepatannya bisa lebih cepat lagi gitu. Kalau admin sih ini spek prosesornya sedang-sedang saja sih ya, cukup buat sekedar desain atau bikin edit video yang ringan-ringan. Kemudian menu yang kedua, kita di sini ada installed memory atau RAM. Nah, ini installed memory itu merupakan random access memory atau yang sudah biasa familiar dengan sebutan RAM ya. Kayak di HP juga kan ada RAM-nya. RAM di sini kebetulan admin kapasitasnya sebesar 6 GB ya. Admin di sini 6 GB juga menggunakan dua RAM. Yang satu 4 GB ditambah 2 GB. Jadi ada dua slot RAM yang admin pasang di komputer admin ini. 4 GB sama 2 GB. Jadi jumlahnya 6 GB.
RAM itu semakin gede kapasitasnya itu semakin bagus ya. Jadi kecepatan akses komputer kita juga semakin cepat. Misalkan kalian yang hobi gaming itu kok RAM-nya itu lebih gede, lebih bagus ya. Kebanyakan kan game sekarang itu memorinya minimal 8 GB ke atas itu baru bisa lancar main game yang grafisnya bagus-bagus gitu. Kemudian di sini juga ada sistem tipe. Sistem tipe di sini adalah dari operating system itu sendiri ya, 64 bit. Kan biasanya selain 64 bit juga ada 32 bit ya dari operating system itu. Komputer nih ini adalah tampilan dari pas kita install sistem operasi kita ya. Di sini admin namanya dan Nasuma PC ya. Kemudian selain cara ini ada juga cara yang kedua ya. Kita close dulu yang ini. Untuk cara yang kedua juga cukup mudah sih sebenarnya. Pertama kita seperti biasa kita klik menu start atau window ya. Kemudian kita ketikkan dxdiag supaya lebih cepat, dxdiag ya. Kemudian setelah diketik akan muncul program dari dxdiag ya. Bisa langsung kita klik di sini ataupun di sini kita enter juga bisa. Kita langsung enter aja ya. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat ya menu dari dxdiag di Rex Diagnostic Tool. Di menu sistem kita bisa lihat beberapa spesifikasi atau sistem informasi dari komputer ya. Di sini ada data sama tanggal terbaru ya sekarang. Kemudian komputer name pas kita install sistem operasinya, nama komputernya apa. Kemudian sistem operasinya Windows 7 64 bit seperti yang kita tadi cek di menu properties Windows ya. Kemudian ada bahasa Indonesia, sistem manufakturnya di sini ada sedikit perbedaannya. Di sini ada muncul sistem manufaktur, di mana sistem manufakturnya sendiri adalah Gigabit teknologi. Ini biasanya muncul tergantung dari mobo atau motherboard dari komputer yang kita punya ya. Kebetulan komputer admin kan di sini menggunakan motherboard Gigabyte. Jadi sistem manufakturnya sendiri muncul Gigabyte teknologi. Kemudian sistem model di sini ada GA78LMT S2P. Ini merupakan kode dari motherboard Gigabyte yang admin punya. Di sini juga ada BIOS, award modular BIOS itu bisa nanti untuk masalah BIOS bisa kalau ada waktu luang lagi nanti admin informasikan lebih detail mengenai BIOS ya. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada prosesor. Prosesor di sini ada dari AMD Athlon X2 2 CPU 3,4 GHz. Nah, di sini lebih detail ya daripada yang cara pertama tadi. Cara yang kedua di sini ada keterangan 2 CPU. Jadi ini biasanya maksudnya AMD Athlon Series X2 ini terdiri dari 2 CPU ya. Beda lagi kan sama kalau dari seri yang lain, biasanya ada yang 4 CPU, ada yang 8 CPU. Kalau di handphone atau smartphone biasanya itu kayak gini kayak dual core. Dual core itu kan maksudnya 2 CPU, terus ada octa core. Jadi berapa inti prosesor gitu. Kalau di sini kan 2 CPU, berarti sama dengan dual core biasanya. Dengan kecepatan 3,4 GHz. Kemudian di memorinya sendiri 6144 MB atau 6 gigaan lah kurang lebih. 6 giga untuk memorinya.
Kemudian selain itu, selain informasi ini juga di sini kita bisa mengecek PGA, video graphics array atau display. Biasanya PGA ini cukup ini ya, apa namanya, cukup berpengaruh juga dan sangat penting bagi kalian, khususnya para gamer ya. Biasanya PGA-nya harus bagus untuk mendukung dari grafiknya itu sendiri. Caranya kita klik menu yang kedua ya, menu display. Di sini ada informasi dari device-nya PGA itu sendiri. Di sini AMD, ATI, Technologies, internal DAC, Aprox total memory. Nah, ini kapasitas dari PGA yang komputer saya punya 3,0067 MB, 3067 MB. Jadi memorinya kurang lebih 3 gigaan ya. Ini juga merupakan PGA-nya masih onboard ya. Jadi onboard itu bawaan dari motherboard-nya sendiri. Jadi admin nggak menggunakan atau nggak masang lagi PGA card. Sebenarnya bisa juga sih kalau misalkan mau nambah PGA gitu supaya lebih gede kapasitasnya. Bisa juga nambah memori atau PGA eksternal ya. Bisa dari merek Asus, merek lah banyak deh pokoknya. Kemudian selain itu juga ini ada menu sound ya. Jadi menu info dari speaker. Ini speakernya masih bawaan ya, di PNP audio device-nya. Sound 2. Kemudian di sini kita bisa lihat catatan dari note ya, no problem phone. Jadi tidak ada masalah dari sistem sound display atau PGA yang kita punya. Jadi aman-aman saja gitu, berfungsi dengan normal. Oke, mungkin itu cara mengetahui spesifikasi. Oh, ada satu lagi ya yang belum admin sampaikan. Gimana sih cara mengetahui kapasitas harddisk? Di sini kan belum ada ya, belum kita ketahui kapasitas harddisknya. Untuk caranya sendiri kita bisa, sebelumnya kita close dulu yang ini ya. Untuk caranya sendiri sih cukup mudah tanpa aplikasi. Seperti biasa kita klik menu start window, kemudian kemudian kita pilih menu komputer, klik kanan, kemudian klik manage. Nah, ini ada tampilan dari menu manage. Di sini ada menu lagi storage ya. Klik storage. Kalau misalkan belum tampilan seperti ini kan, kalau misalkan ketutup gini, kita klik aja panahnya supaya muncul disk management. Kalau udah muncul kita klik aja disk management. Kemudian di sini ada tampilan beberapa partisi ya, partisi dari harddisk. Dari partisi itu kayak macam ruangan-ruangan dari harddisk pas kita nginstal sistem operasi Windows. Di sini admin sendiri membuat 4 partisi ya, kebetulan ada sistem C, kemudian D, E, sama F. Nah, di sini kita bisa lihat ya disk 0 basic 465,76 GB. Nah, ini merupakan kapasitas harddisk dari admin yang admin punya ya, 465,76 GB. Jadi kalau di buletin ini kapasitas harddisknya 500 GB ya kurang lebih. Yang namanya ini yang namanya ruang penyimpanan kan biasanya nggak bulat gitu, jadi ada kurang lebihnya lah. Jadi ini kalau di buletin 500 GB sebenarnya kapasitas harddisk yang admin punya ini. Ini pembagian dari partisinya ya. Jadi sistem C-nya admin kasih 100 GB, untuk partisi D-nya 200 GB, yang partisi E-nya 100 GB, kemudian partisi F-nya 100 GB juga.
Jadi sebenarnya ini total dari kapasitas harddisknya 500 GB. Oke, mungkin itu tutorial cara mengetahui spesifikasi dari komputer atau laptop yang mudah tanpa menggunakan aplikasi. Mungkin sekian dulu tutorial yang bisa admin sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel admin ini, dan bagikan jika informasi tutorial yang admin sampaikan ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.